Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ya, kembali saya berhadapan dengan pohon ini lagi. Ini adalah pohon Ficus benyamina, pohon beringin lokal endemik Indonesia yang sudah sering saya buat kontennya, yaitu tentang perantingannya terutama. Pada konten kali ini saya ingin justru men-sharingkan bagaimana rumitnya membuat perantingan Ficus benyamina. Di antara mungkin banyak teman-teman yang menanyakan ke saya, katanya Ficus benyamina tidak bisa di pruning total. Kemudian katanya Ficus benyamina sering mati ranting. Kemudian katanya pembuatannya sangat sulit. Ya, nah itu semua akan terjawab nanti dalam konten saya kali ini. Yang pertama, sebagian orang beranggapan bahwa bonsai yang paling mudah dibuat itu jenis Ficus. Nah ini sebenarnya menurut saya sih kurang cocok anggapan seperti ini. Justru bonsai Ficus tidak mudah untuk dibuat. Sebenarnya kalimat yang tepat rumit pembuatannya, ya. Rumit dengan susah dibuat beda. Kalau susah dibuat tidak mudah jadi, tapi kalau rumit pasti jadi, tetapi butuh ketelitian, butuh waktu. Ya. Nah disinilah saya akan men-sharingkan seperti apa sih rumitnya, kemudian bagaimana cara kita mengatasi agar kita sukses membuat perantingan beringin benyamina. Ini sekarang saya lagi pruning. Saya tidak perlu men-sharingkan bagaimana saya pruning karena sudah banyak sekali konten sebelumnya tentang pohon ini, tentang bagaimana cara pruning pohon beringin, kemudian tentang bagaimana cara membuat perantingan. Nah, nanti yang akan saya sharingkan setelah ini selesai saya pruning adalah bagaimana rumitnya menata perantingan pohon beringin benyamina agar kita sukses membuat perantingan yang matang nantinya. Oke, saya lanjut dulu dengan proses pruning dulu. Setelah nanti daun kita lepas, saya akan kembali lagi untuk men-sharingkan apa-apa perlakuan saya terhadap pohon ini. Oke, silakan ikuti bersama. Ini saya udah hampir selesai melakukan pruning. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan teman. Kenapa kok katanya beringin benyamina tidak boleh di pruning habis karena sering mati ranting. Nah, yang pertama-tama bagaimana cara pruning. Jadi untuk jenis apapun sebenarnya saya menyarankan proses pruning atau cara pruning adalah memotong tangkai daunnya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini sengaja saya sisakan untuk mempraktekkan bagaimana cara mempruning. Bagaimana cara pruning pohon beringin. Jadi tangkai daunnya dipotong. Nah, tangkai daun ini tersisa. Oleh karena tangkai daunnya masih tersisa, calon tunas yang berada di sela-sela tangkai daun ini akan tetap terlindungi, tidak rusak. Tetapi kalau kita petik, apalagi metiknya pas, nah seperti ini, bisa dilihat ya, ada yang ketarik begini, nah, ini rusak tunasnya. Itulah menyebabkan seringnya mati ranting pada pohon beringin ataupun
sebenarnya jenis pohon apapun, mau anting putri, mau ulmus, mau pokyanti, mau apa, paling aman adalah dipotong tangkai daunnya seperti ini ya. Jadi tangkai daunnya dipotong ya, ini aman, nanti pasti hidup, pasti tumbuh lagi. Nah, yang kedua, kapan atau kondisi tahap yang bagaimana, terus cara penanganan pruningnya. Artinya begini, pada saat pohon ini saya tangani 4 tahun yang lalu, itu kondisinya saya masih membuat perantingan. Cabang sudah ada, perantingan yang saya buat, termasuk pembuatan anak ranting. Nah, pada tahap itu kita tidak bisa pruning sampai habis seperti ini, tidak bisa. Sisakan daun di ujung. Jadi misalkan seperti ini, saya sisakan daun di ujungnya. Nah, begini ya. Kenapa begini? Karena saya ingin memperbesar ranting ataupun cabang tersebut. Jadi ujung tarikannya kita sisakan satu helai daun dengan tunas. Ini ada tunas ya, ada tunas runcing ini. Nah, ini dengan daun kita sisakan. Pada tahap kita masih membuat ranting ataupun anak ranting. Tetapi sekarang ini kondisinya lain. Ini kondisinya sudah mencapai pada tahap mungkin di atas cucu ranting ini. Bisa level 4 atau level 5 ini bahkan. Ini sebenarnya perpecahan sudah maksimal sampai ke level 5. Bisa sampai ke level 6, tapi itu lama sekali, memerlukan proses penuaan yang sangat lama. Nah, dalam kondisi apa teman-teman pruning apa ini namanya, pohon beringin sehingga mudah mati ranting ya? Seperti tadi saya katakan, dalam kondisi yang baru membuat cabang atau baru membuat ranting ataupun anak ranting, ujungnya jangan dibuang, biarkan tumbuh, biarkan ada, karena masih proses pembesaran. Nah, sekarang setelah proses pembesaran dicapai, di sini bisa saya contohkan. Nah, misalkan ini ya, ini kan berurutan, mulai dari ranting itu cabang keluar ranting ya, ranting ini anak ranting, anak ranting, anak ranting. Ini juga anak ranting. Nah, ini anak ranting, dia sudah keluar cucu ranting banyak sekali pada anak ranting yang ini. Nah, sekarang anak ranting ini besarnya sudah sesuai dengan rantingnya, ya kan? Saya mau potongnya sisakan tunas paling ujung. Jadi di sini saya potong. Ini masih ada tunas pengganti. Nah, kalau kita potong di sini, pasti nanti sisanya ini mati. Pasti sisanya ini mati. Jadi potongnya pasti ada tunas disisakan, diharapkan ada tunas pengganti. Nah, seperti ini udah cukup, saya potong di sini. Nah, ini ada 2 tunas pengganti. Ini ada 1 tunas pengganti. Nah, itu cara memperlakukan apa namanya, perantingan pohon beringin. Inilah yang saya sebut rumit. Inilah yang saya sebut kita butuh timing yang tepat, butuh kondisi penanganan yang bagaimana. Jadi kalau masih muda penanganannya bagaimana, pruningnya bagaimana, kita harus tahu semua. Yang kedua, dalam kondisi kematangan yang seperti ini sudah jarang sekali mati ranting. Jarang sekali, ada 1-2 ya, seperti ini saya contohkan. Ada 1 mati. Nah, ini mati ini. Tetapi dari 1 ini yang mati, sekian ini tumbuh sehat. Jadi tidak masalah. Artinya kematian kecil sekali, minor sekali ya, karena apa? Nah, ini sekali lagi kondisi pohon, kondisi perakaran sekarang ini
sudah kurang lebih 3 tahun tidak pernah diganti, tidak pernah diulik, tidak pernah bongkar, kecuali dikasih pupuk. Setiap kurang lebih 1 tahun saya bongkar keliling pot untuk dikasih dekastar baru. Selain setiap minggu kita berikan pupuk organik cair. Nah, akar pada beringin itu sama, hampir semua pohon juga sama, struktural. Artinya dia mecah juga. Jadi apabila di atas ini sudah mecah ke level 5, akar juga mecah ke level 5. Nah, disinilah ketahanan terjadi. Artinya akar ini sudah bagus sekali, sudah sangat mecah secara anatomi, sudah mumpuni untuk bisa memberikan makan ke ranting-rantingnya. Nah, disinilah perbedaannya. Kemungkinan yang dilakukan teman-teman pruning beringin sampai bisa mati ranting, misalkan akar habis dipotong atau habis diulik atau habis dibongkar, kemudian kita melakukan pruning. Nah, ini bahaya memang. Bahaya mati ranting. Jadi kekuatan pohon beringin berada di akarnya. Akarnya jarang sekali kita bongkar. Biarkan dia tumbuh. Sampai media habis pun beringin masih kuat bertahan hidup dengan baik. Itulah kondisi beringin. Nah, kalau akar kita bongkar, kemudian atas kita apa-apakan, ya ini resiko bahaya. Ya, pada saat kita harus melakukan pruning, ini akar terus berkembang dan tidak pernah dibongkar. Ini sudah berapa kali saya punya konten untuk pohon ini sudah berapa kali saya jadikan konten. Setiap konten saya selalu melakukan pruning. Pruning pada pohon beringin dilakukan idealnya 4-5 bulan sekali. Artinya pruning total. Ya, perawatan selanjutnya, perawatan di antara 4 bulan 5 bulan itu adalah kontrol pertumbuhan yang mencuat atau penyakit, kutu dan lain-lain. Itu cara perawatannya beringin. Sangat tidak susah, tetapi memang rumit. Ya, jadi tadi salah timing kita bisa mati ranting kalau pruning. Itu yang bisa saya sharingkan sementara dulu. Yang lain menunggu sampai saya selesai melakukan pruning ini tinggal sedikit. Kemudian setelah itu saya akan praktekkan bagaimana membuka kawat. Ini sebagian sudah saya buka. Saya kepingin sharing juga bagaimana membuka kawat bonsai ketika sudah mencapai perandingan yang cukup matang seperti ini. Oke, saya lanjut dulu dengan pruning, nanti kita kembali pada saat saya mempraktekkan untuk membuka kawat. Ya, membuka kawat pada sebuah bonsai. Selalu saya sarankan dimulai dari ujung dulu. Dimulai dari kawat kecil dulu. Ya, ini perlawanan dengan pada saat kita memasang kawat. Memasang kawat dimulai dengan yang besar dulu. Besar dipasang, artinya misalkan ini ranting dipasang, setelah ranting dipasang, anak ranting dipasang, setelah anak ranting dipasang, cucu ranting dipasang. Nah, tetapi kalau membuka dimulai dari cucu ranting dulu. Nah, ini cucu ranting dibuka. Membuka kawat selalu dari ujungnya, ya, dari ujungnya. Nah, ujung yang lain kan pasti terkait dengan ranting, cucu ranting yang lain. Nah, ini kebetulan sudah saya lepas. Nah, ini lepas. Yang ini juga kita mulai dari ujungnya. Nah, setelah ujung yang satu ini kita buka, sampai pada persimpangannya kita tinggalkan dulu. Kita buka ujung yang lain. Lepas.
Nah, setelah cucu ranting kita lepas, selanjutnya anak ranting yang kita buka kawatnya. Stop dulu karena terkait dengan ujung yang lain. Nah, kita cari jalurnya ini ujungnya kemana. Karena ini masih ada cucu rantingnya kita lepas dulu. Kemudian kita lepas anak rantingnya. Ya, ini menahan sangat perlu karena ada kekuatan lilitan kawat yang berlawanan. Biasanya resiko kalau nggak ditahan. Jadi sama dengan pada saat kita memasang kawat, tangan kiri kita menahan, tangan kanan kita melakukan putaran. Tahan, putar, ya. Kemudian pada saat melepas juga sama, kita tahan, kita putar berlawanan arah dengan lilitan. Tahan lagi, kita putar lagi. Nah, ini aman, rantingnya tidak tertarik. Nah, kita putar, ini tahan. Ya, itu sharing ringan membuka kawat. Mungkin ini hal sepele, tetapi kadang-kadang juga kalau yang nggak tahu bisa melukai ataupun bisa mengakibatkan patah ranting. Ya. Ini tangan saya menahan terus supaya rantingnya tidak ikut oleh kekuatan kawatnya, putaran kekuatan kawatnya. Ya, pohon ini sudah saatnya kita melepas kawat. Hampir 1 tahun saya belum pernah melakukan pergantian kawat, kecuali perbaikan-perbaikan atau tambahan-tambahan. Secara keseluruhan pada tahap kali ini saya ingin melepas semua kawat. Bisa dilihat ya, jeratan kawat udah mulai terlihat. Seperti pada konten sebelumnya, saya tidak terlalu khawatir karena di sini mungkin masih terlihat masih kecil ataupun kurang proporsional. Ya, sambil jalan saya melakukan, sebenarnya pohon ini melakukan pembesaran. Buktinya apa? Buktinya kawatnya terjerat, artinya dia membengkak. Nah, ini bisa dilihat, ini baru saya pasang kawat 4 bulan yang lalu, sekarang udah terjerat seperti ini. Nah, itulah beringin. Jadi meskipun sebenarnya pengelosan diperlukan sampai ukuran 80% proporsional. Terus kemudian sisa yang 20% kita teruskan dengan sambil jalan, sambil membuat perantingan agar waktunya lebih efisien. Nah, ini udah terjerat, artinya dia udah membengkak, udah membesar. Karena menurut saya pohon ini sudah saatnya dilakukan pengawatan, pengarahan yang final. Jadi mungkin nanti setelah saya lepas kawat ini banyak sekali koreksi-koreksi. Nanti kita ikuti bersama. Saya melakukan koreksi. Alasan apa saya buang, kemudian alasan apa ini saya biarkan atau segala macam. Nanti kita ikuti bersama. Jadi dari konten ini mungkin bisa sangat detail saya melakukan sharingnya. Sudah selesai kita melakukan lepas kawat. Jadi bisa dilihat di sini bahwa banyak sekali kawat-kawat yang sudah masuk. Itu menandakan bahwa ada perbesaran pada ranting ataupun cabang yang dikawat.
Ya ini. Jadi ini tadinya tidak berukuran sekian, karena dia membesar, kawatnya masuk. Nah ini bukti bahwa meskipun diproses, cabang-cabang beringin atau Ficus benyamina ini masih bisa membesar. Demikian juga dengan jenis Ficus-Ficus yang lain, sama. Nah jadi kita tidak perlu khawatir, nantinya ini pasti tetap akan membesar. Apabila perbesaran nantinya sudah sesuai, maka bisa dilihat sebuah anatomi yang proporsional, yang enak. Nah, proses selanjutnya adalah saya akan melakukan pemilihan ranting. Di sini saatnya saya mempunyai banyak sekali opsi, artinya pilihan-pilihan ranting-ranting baru ataupun ranting-ranting lama akan saya pilih, yang tujuannya adalah agar pertumbuhannya tidak terlalu panjang. Jadi pertumbuhan para ranting dan anak ranting ini tidak terlalu panjang, jadi akan saya press ke dalam. Ya, caranya bagaimana? Mari kita ikuti bersama. Di sini akan saya contohkan beberapa ranting. Misalkan yang ini bisa jelas. Ya, terlihat bahwa pertumbuhan anak rantingnya ini sangat panjang, terlalu panjang. Ya, saya akan kurangi panjangnya dengan cara mengurangi beberapa anak rantingnya. Jadi ini saya buang. Ya, maka saya mempunyai yang tersisa adalah ini. Lebih pendek. Ya, meskipun mungkin 3-4 cm, tapi dia lebih pendek. Ya, seperti ini, saya akan kurangi sampai di sini. Ini juga akan saya kurangi. Ya. Jadi dari anak ranting ini hanya punya 4 cucu ranting, 1, 2, 3, 4. Di sini anak ranting mempunyai 1, 2, 3 cucu ranting. Jangan khawatir, ini nanti akan membesar dan akan membentuk jari-jari yang bagus, yang struktural, yang apa namanya, anatominya bagus. Nah, selanjutnya mungkin yang sebelah sini ini tidak saya perlukan, saya buang saja. Ini juga ya, ini bagus, tidak terlalu panjang, jadi ini saya gunakan. Kemudian yang ini akan saya pilih yang paling pendek. Dua ini. Yang ini juga akan saya pilih hanya 2 atau bahkan 1, yang pendek saja. Nah, jadi ini seolah-olah diulang, tetapi sebenarnya tidak diulang karena tetap prosesnya sampai ke level 4. Nah, tetapi dipilih, dikonsentrasikan lagi agar struktur anatominya terjadi dengan baik. Lagi ya. Nah, misalkan dalam apa ini namanya, perantingan yang di sebelah sini, saya udah tahu nih bahwa nantinya akan ada kemunculan di 2 anak ranting ini, bahkan 3 dengan yang ini. Ya, di sini akan membentuk apa namanya, kumpulan daun yang agak kurva seperti semi mahkota. Kemudian ini adalah ekor-ekornya atau pendukung-pendukungnya. Nah, dari sini saya akan memilih untuk bisa pertumbuhannya tidak terlalu panjang seperti tadi, sama seperti tadi, yaitu dipres ke dalam. Ya, caranya sama. Ini ada banyak sekali anak rantingnya. Yang pertama kita pilih dulu apakah ini terpakai. Ya, dari satu pertumbuhan anak ranting ini dia sudah mempunyai cucu ranting 1, 2, 3, 4 cucu ranting. Nah, ini mana yang kita pakai dulu.
saya akan mempertahankan yang dalam ini. Kemudian yang ini juga saya pertahankan. Yang ini saya buang. Dan yang ini saya pertahankan. Ya, jadi hasilnya adalah ini, 3 ini. Tetapi sudah dalam bentuk yang agak sedikit masuk. 3, 4 cm, 5 cm lumayan, dia masuk. Jadi luasnya tidak terlalu panjang. Lagi yang ini, saya pilih yang dalam ini pasti. Kemudian ini salah satu saya pilih yang baru. Ini juga salah satu saya pilih di sini. Nah, dengan demikian ini struktural. Artinya struktur anatominya enak, terbagi dengan baik. Ya. Jadi yang kita harapkan adalah cucu ranting baru ini nantinya akan berkembang menjadi tua. Tua artinya seperti ini. Jadi sudah mempunyai proses pengayuan kayu. Ya, jadi tua. Ya, jadi ini pun tadinya juga begitu. Pada saat saya membuat anak ranting ini, tadinya juga berupa seperti yang tadi, carut marut begini. Nah, inilah beringin, inilah Ficus benjamina. Sama dengan karakter iprik, perantingannya tidak pernah teratur. Ya, oleh karena itu kita harus rajin-rajin, harus teliti, harus benar-benar telaten untuk membuat struktur yang benar. Nah, inilah yang saya sebut rumit. Memang rumit, maju mundur seolah-olah begitu. Tetapi nanti kalau sudah jadi, dia akan mempunyai struktur yang baik, mempunyai perantingan yang baik secara visual maupun baik secara anatomi pembagian distribusi makanan. Saya lanjut lagi dengan yang di sebelah sini. Tentunya saya pilih yang pendek langsung. Ya, ini apabila memungkinkan kita memilih 2. Ini pasti 1. Yang ini 1 di sini. Jadi tadi terjadinya sudah sangat bagus sekali sekarang ya. Nah, ini nanti tinggal kita kawat, kita arahkan. Tetap harus begini caranya. Tidak bisa dalam kondisi yang seperti ini misalkan. Ya, ini kan carut marut nih. Langsung kita hajar. Nah, itu yang menyebabkan nanti mati ranting. Nah, karena sumber-sumber tumbuhnya di sini sudah kita adakan. Tidak ngawur. Nah, di sini sangat carut marut sekali, bisa dilihat ya, bisa dibedakan antara pertumbuhan yang begini dengan pertumbuhan yang seperti ini. Nah, inilah yang kita mau. Nah, ini sudah beberapa kali saya lakukan dalam proses 4 tahun. Saya sudah melakukan kemungkinan 3 kali hal seperti ini ya. Terus tumbuhnya begini lagi, ulang lagi, begini lagi. Tetapi pada saat sekarang ini, yang tadinya ini sekarang sudah warnanya udah sesuai dengan kulit kambiumnya kan. Tadinya warnanya juga hijau-hijau muda gini. Warnanya masih berupa ranting basah. Sekarang sudah berupa ranting kering. Nah, inilah yang kita capek. Nah, saya baru dapat cucu ranting nih, baru level 4. Belum ke level 5 dan 6 dan mungkin seterusnya. Ya. Jelas ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang saya sebut kita harus telaten. Telaten artinya memilah-milah. Beda sekali perantingannya dengan karakternya dengan kimeng ataupun elegan. Kimeng dan elegan lebih teratur. Tapi yang beringin-beringin lokal seperti iprik ataupun benjamina ini perantingannya tidak teratur. Nah, itu harus rajin-rajin kita membuat perantingan yang teratur. Caranya bagaimana? Seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian yang tumbuh-tumbuh liar seperti ini kita hilangkan. Ini harus, karena ini akan menyedot makanan terlalu banyak sehingga makanan yang ke ujung berkurang. Ya, pertumbuhan ranting seperti ini juga ini tidak perlu, kurus dan letaknya juga kurang enak. Kita buang saja. Oke, saya pikir jelas ya. Bagaimana tadi saya memilih ranting yang carut marut ini dengan membagi struktur anatominya dengan benar.
Artinya dari cabang ke ranting, ranting ke anak ranting ke cucu ranting. Jelas. Pengawatan dilakukan bisa sampai ke cucu ranting kalau beringin. Tidak masalah, karena cucu ranting ini aja nanti bisa gede. Bisa artinya berdiameter kurang lebih 4 sampai 6 mili. Besar. Jadi itulah yang kita kehendaki. Jadi kuat dia nantinya. Ya, saya lanjut dulu dengan proses ini. Nanti kita kembali sebelum saya melakukan pengawatan. Akan saya ulas apa yang saya lakukan ataupun proses pemilihan tersebut. Oke, kita ikuti bersama proses selanjutnya. Ya, ini sudah selesai. Saya melakukan tadi pemilihan. Nah, sekarang bisa dilihat pohonnya, perantingannya lebih terbuka. Kemudian masih kurang proporsional, tetapi sudah lumayan ini. Kira-kira radius 5-6 cm sudah terkurangi oleh karena adanya pemilihan tadi. Jadi itulah upaya untuk melakukan pressing. Artinya pohon ditekan perantingannya agar lebih masuk ke dalam. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengawatan. Pemasangan kawat selalu dimulai dengan ranting yang paling besar untuk kemudian nantinya menuju ke ranting yang di bawahnya dan seterusnya. Nah, pada pemasangan kawat lilitan diharapkan bisa bersudut kurang lebih 45 derajat. Kemudian khusus untuk ranting yang sudah ada bekas lilitan kawat ini tidak masalah, mau diputar arah lawan putarannya ataupun disamakan seperti ini. Kalau disamakan kita cari bidang yang baru, jadi tidak pas di bekas lilitan yang lama. Kenapa hal ini? Agar terjadi recovery atau pemulihan dulu pada bekas yang lama. Untuk yang melawan arah putaran kawat yang lama tidak masalah juga. Jadi ini arah putarannya ke kiri, saya sekarang melilit kawat baru arah putaran ke kanan. Ini tidak masalah juga, sama saja. Yang paling penting ujung kedua kawatnya saling terkait. Nah, ini juga saya pasang baru, ujung dua kawatnya akan saya kaitkan ke ranting yang ini dan ranting yang ini. Arah putarannya sama dengan kawat yang sudah terpasang. Nah, di sini ada perbedaan arah putaran, tidak masalah. Artinya perbedaan dengan yang lama. Nah, ini berbeda, tidak masalah. Asal tidak melakukan penekuan drastis. Jadi misalkan ini sudah terbentuk dengan putaran tekuan yang seperti ini, kemudian kita putar balik dengan, nah ini bisa patah. Ya, jadi kawat yang sekarang ini tidak begitu berfungsi sebagai alat pembantu untuk melakukan tekuan, tetapi menahan. Menahan artinya apa? Kondisi yang sudah ada ini mungkin ada tekuan sedikit, tetapi tidak terlalu banyak, tidak drastis seperti dalam melakukan pengarahan yang pertama. Sekarang hanya mempertahankan bentuknya saja. Ada upaya penekuan tapi sedikit.
Nah, ini selanjutnya yaitu anak ranting. Pada prinsipnya sama, dikaitkan satu dengan yang lain. Ya, ini akan saya pilih untuk apabila sudah ada existing kawat, kita ikuti jalurnya, kita ikuti berdekatan agar terlihat lebih rapi. Ini akan saya hubungkan dengan yang ini. Sedangkan yang ini akan saya hubungkan dengan yang ini. Ya, jadi berurutan dari yang besar dulu ke yang kecil. Di sini akan kita hubungkan dengan yang ini.
sudah selesai dikawat. Ya, pemasangan kawat saya lakukan keseluruhan, hampir keseluruhan, kecuali cabang-cabang yang memang dia sudah kuat, tidak akan bergerak lagi. Jadi ranting-ranting yang masih memungkinkan untuk dia bergerak tetap kita pasang kawat. Beringin sangat lentur, artinya dia butuh pengawatan dalam jangka waktu yang lama agar dia bisa stabil. Terutama apabila kayu di dalam sudah mengeras, itu bisa stabil. Seukuran paling tidak diameter 1,5 sampai 2 cm biasanya udah stabil. Kalau masih di bawah 1 cm masih kadang-kadang masih lentur. Jadi kecenderungan beringin biasanya dia akan naik ke atas karena daun yang berada di ujung perantingan akan seolah-olah mengejar matahari ke atas. Jadi kecenderungannya dia akan, kalau tidak dikawat atau ditahan, dia akan naik ke atas. Perlu diketahui ini adalah hari ketiga saya bekerja di pohon ini. Diawali dari kemarin 2 hari yang lalu pruning, kemudian melakukan pemilihan, kemudian melakukan pengawatan yang lengkap seperti ini. Memang inilah yang saya sebut rumit. Tidak susah, tapi kita butuh ketelatenan untuk melakukan. Dalam kondisi yang sekarang, teman-teman mungkin bisa melihat bahwa perantingan sudah sangat tertata atau struktural, strukturnya udah bagus. Jadi selanjutnya adalah menuju ke kematangan berikutnya, artinya perpecahan ranting yang berikutnya. Ini sekarang sudah memecah sampai ke cucur ranting. Jadi nanti apabila sudah ke cicit ranting, saya pikir pohon ini sudah bisa dikatakan 90% mencapai kematangan. Mungkin tetap tidak sebentar, ya mungkin butuh waktu sekitar 2-3 tahun ke depan baru bisa disebut yang tadi saya ngomong perpecahan sampai ke cicit ranting, jadi level 5. Nah, selanjutnya prosesnya adalah saya melakukan penataan ulang atau pembentukan kali ini, karena sudah memang banyak sampai ke cucur ranting, jadi ini harus dibentuk, artinya sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Jadi membuat penataan atau perantingan pohon ficus tidak terlalu sulit, karena karakter perantingannya dia bertumpuk-tumpuk. Artinya dalam satu kelompok ini bisa mungkin saya rapatkan begini, jadi teman-teman bisa melihat perbedaan kelompok-kelompoknya. Jadi di sini ada satu kelompok, ya. Ini satu kelompok, bisa dilihat jelas ya. Satu kelompok, kemudian ini satu kelompok, dan ini satu kelompok. Nah, kelompok berdasarkan apa? Berdasarkan tumbuhnya cabang ranting. Dari cabang ini dia mempunyai 1, 2, 3 ranting. Dari masing-masing ranting dia mempunyai anak ranting dan kelompok sendiri. Nah, misalkan ini kelompoknya di sini, dia ikut grup yang ini. Nah, jadi kelompok, oke, ini kelompok, satu kelompok. Nah, penataannya adalah membuat kelompok-kelompok ini. Nah, kalau memang besar, saya harus mengeluarkan semi mahkota pada kelompoknya, ya kita keluarkan semi mahkota. Jadi semisal yang ini, saya kepingin membuat semi mahkota, saya buat di sini, sengaja saya sedikit naikkan ke atas untuk membentuk sebuah kurva. Jadi inilah yang akan menjadi kerangka dari semi mahkota. Bisa dibantu dari ranting yang ini, kemudian ini dari ranting yang ini, bisa dibantu dari ranting yang ini juga apabila memang kelompok semi mahkotanya masih kurang besar, ya, atau masih kurang menguasai bidang, menguasai ruang, artinya di sini masih kosong. Nah, ini bisa dibantu. Jadi di sini akan terisi pola yang namanya semi mahkota, yaitu berbentuk kurva, parabola maksud saya. Nah, selanjutnya ranting yang di bawahnya, jadi bersusun.
ini karena sudah memang dari awal terencana demikian, maka tidak sulit untuk melakukan penataannya. Jadi sudah terpola ini. Ini dari kelompok besar muncul kelompok kecil-kecil yang mempunyai peran masing-masing. Kalau yang tadi di sini perannya adalah sebagai kepala atau semi mahkota dari kelompoknya. Ya. Jadi mungkin yang di bawah sini dia pengikut, yang di bawah sini pengikut, ataupun bisa disebut yang paling bawah adalah biasanya saya sebut ekor. Ekor bisa ditata agak terbuka karena dia di bagian bawah. Nah, yang bagian sini kira-kira sudah begini, mungkin bisa didetail. Jadi kelompok yang di paling atas ini adalah kelompok yang saya sebut semi mahkota. Bentuknya tidak harus satu kurva, tidak, bisa bergelombang, Tetapi dia akan mempertegas, membedakan nantinya dengan kelompok yang di atas atau kelompok yang lain. Karena di sini satu grup. Di sini ada semi mahkota lagi, mahkota lagi di belakang tidak masalah. Yang paling penting dia bisa mewakili dalam satu grup, dialah adalah pemimpinnya, artinya paling atas dia. Jadi kelompok daunnya nanti di sini akan lebih lebat daripada yang ke bawah. Jadi bersusun. Biasa disebut sap-sapannya, ini sap-sapan. Perandingan beringin biasanya seperti itu, karakternya seperti itu. Oke, ini sebaiknya saya lanjut aja dulu dengan penataan secara keseluruhan. Nanti untuk mempersingkat waktu kita kembali setelah saya melakukan penataan. Pada prinsipnya bonsai tropis adalah melakukan penataan berdasarkan kelompok-kelompok pada kekuatan tumbuhnya. Apa itu kekuatan tumbuh? Kekuatan tumbuh adalah percabangan. Nah, di sini kekuatan tumbuh percabangan terutama yang berupa seperti anak pohon, misalkan seperti ini. Nah, itu dia pasti punya kelompok, pasti punya pemimpin nantinya. Ya, saya lanjut dulu ya. Nanti kita kembali dengan kondisi yang mungkin sudah saya arahkan semua, supaya saya bisa menjelaskan bagaimana nantinya konsep perantingan ataupun jadinya perantingan pohon ini. Sudah selesai saya melakukan penataan perantingannya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa secara keseluruhan perantingan beringin akan berbentuk seolah-olah satu kelompok saja. Tetapi sebenarnya pohon ini sudah ditata atau dibentuk sedemikian rupa sehingga dia mempunyai celah-celah ataupun biasa saya sebut gap. Jadi ada kelompok-kelompok yang memisahkan. Terpisahnya kelompok ini berdasarkan atau dengan adanya celah di antara masing-masing kelompok. Jadi bisa dilihat ke depan, mungkin lebih jelas bahwa kelompok dari perantingan yang ini atau cabang yang ini merupakan satu kelompok, ya. Kemudian dia akan mempunyai jarak dengan kelompok yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi space, memberi ruang tumbuh. Jadi dimulai dari ujung ranting, yaitu ini adalah cucu ranting, kita udah membuka space. Jadi ini ada jarak, diperhitungkan agar nanti apabila tumbuh daun di sini, dia bisa membentuk satu gumpalan. Oleh karena adanya 3 cucu ranting ini. Ya, jadi inilah yang saya maksud dengan ruang atau jarak. Demikian juga di sini. Ada satu kelompok
ranting, kemudian dia punya anak ranting, kemudian cucu ranting. Nah, di sini kelompok akan terlihat nanti. Jadi penataan yang dihasilkan oleh hasil yang akan dihasilkan oleh penataan seperti ini nantinya adalah seperti adanya kelompok daun yang kurang lebih berbentuk seperti gumpalan awan. Nah, itulah yang saya maksud dengan memberikan ruang agar terjadi kelompok kecil-kecil, ataupun kalau dilihat dari jauh akan terlihat kelompok besar. Kalau dilihat dari dekat, kelompok kecilnya akan lebih terlihat detail. Nah, itu ruang untuk memberikan tumbuh kepada masing-masing ranting ataupun anak ranting ataupun cucu rantingnya. Kemudian ruang yang kedua adalah jarak antara tiap kelompok. Jadi jarak ini berjarak, ada space, ada ruang juga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar membagi atau memberikan sinar matahari kepada perandingan yang di bawahnya. Jadi di sini sengaja kita beri jarak agar ranting yang di dalam sini bisa terkena sinar matahari atau mendapat sinar matahari. Demikian juga seperti halnya ini. Nah, di sini saya mempunyai kelompok besar. Kemungkinan ini adalah kelompok semi mahkota. Atasnya kosong. Jadi dia akan mendapat sinar matahari yang cukup. Di sini juga keluar, di sini masuk, yang ini masuk, yang ini keluar. Terus begitu. Jadi itu diperkirakan atau direncanakan dari awal, dari saat kita melakukan penataan ini, atau sebelum ini juga sudah terencana pohon ini akan mempunyai perandingan yang bagaimana. Dengan cara apa? Dengan cara terus koreksi. Jadi apabila ada perandingan yang kalah atau tidak mendapat sinar matahari cukup, ya terpaksa kita buang. Kemudian kita adakan. Apabila perandingan dilihat bisa hidup kemudian tetapi kurang, ya atasnya kita perbaiki. Gimana caranya supaya yang bawah mendapat sinar. Nah, dengan mempunyai pola pikir penataan yang demikian, kita akan mendapatkan hasil yang natural. Mengerti tentang karakter atau jenis pola tumbuh dari masing-masing pohonnya. Kalau ficus adalah bertumpuk-tumpuk seperti tadi, bersusun seperti tadi saya jelaskan. Kalau yang lain dipelajari, karakter tumbuhnya bagaimana. Nah, dengan memperhatikan karakter tumbuh tersebut, kemudian memperhatikan ruang di dalam kelompok atau penataannya, masing-masing kelompok, kemudian memperhatikan ruang agar mendapat sinar matahari, maka hasil dari perandingan pohon nanti akan terlihat natural. Itulah salah satu upaya memunculkan kesan natural pada sebuah karya bonsai. Pohon ini telah saya buat kontennya kurang lebih ada, kalau nggak salah 3 atau 4 kali, saya lupa. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Teman-teman bisa melihat bagaimana proses dari awal 4 tahun yang lalu saya mulai menangani pohon ini. Kemudian saya buat videonya kurang lebih 1 tahun lebih yang lalu. Saya mulai dari membuat ranting. Jadi 4 tahun yang lalu pohon ini masih berupa cabang. Ranting ada sebagian, tidak terlalu banyak. Kemudian saya mulai membuat perantingan. Perantingan selesai dibuat, saya membuat anak ranting. Anak ranting selesai dibuat, saya membuat cucu ranting. Ya, dari proses itu berjalan sampai sekarang kurang lebih 4 tahun. Saya perkirakan sebelum saya tangani pohon ini sudah mengalami proses pembentukan akar, pembuatan cabang, pembuatan badan, dan lain-lain. Saya perkirakan kurang lebih sudah 10 tahun terproses sebelum saya tangani. Jadi kurang lebih sudah 14 tahun sampai sekarang. Anggap aja 15 tahun sampai sekarang. Nah, ini yang saya maksud dengan pembuatan pohon beringin sangat rumit. Sangat membutuhkan ketelitian. Harus benar-benar tahu bagaimana dia harus terbentuk, terutama perantingannya. Nah, ya itulah tadi, kalau misalkan teman-teman tidak keberatan, silakan dilihat video awal saya. Jadi pada saat itu saya membuat perantingan caranya bagaimana. Kemudian video kedua saya membuat anak ranting caranya bagaimana, dan seterusnya. Nah, di situ nanti akan jelas bahwa tiap tahap pembuatan
mempunyai perbedaan penanganan. Ya, secara detail, tapi secara umum sama sih. Secara umum sama. Cuman secara detail sampai dengan mempunyai kematangan yang seperti ini memerlukan proses. Proses yang sangat rumit. Sangat rumit, beringin. Ya, seperti di awal saya udah utarakan bahwa mungkin orang-orang beranggapan bahwa membuat pohon beringin adalah bonsai yang paling gampang dibuat. Saya bilang anggapan tersebut mungkin perlu dibuktikan ya. Jadi saya sendiri sudah mengalami memproses banyak sekali pohon beringin ficus, tidak mudah. Ya, jadi kalau banyak teman-teman yang request ke saya untuk membuat perandingan pohon beringin, saya tidak bisa begitu saja mempraktekkan cara membuat perandingan pohon beringin. Tidak bisa langsung kemudian saya sajikan inilah perandingan pohon beringin. Perandingan pohon beringin dibuat kurang lebih 4 tahun ini. Jadi saya menjelaskannya bisa bertahap-tahap ya, seperti konten yang sudah ada. Maka untuk lebih jelas, untuk lebih detail, untuk lebih memahami, silakan dilihat dulu konten saya sebelum ini untuk pohon beringin ini. Pohon beringin ficus benyamina terutama sangat rumit perantingannya. Pertumbuhannya sangat tidak teratur. Beda dengan pohon jenis beringin yang berasal dari Taiwan seperti kimang, kemudian ada lagi elegan. Ya, beringin impor itu lebih perantingannya lebih teratur. Kemudian kalau yang lokal seperti ini benyamina, kemudian ada lagi satu iprik. Iprik itu retusa, beringin ficus retusa, itu perantingan sangat tidak teratur. Mungkin banyak teman-teman mengalami juga betapa sulitnya membuat perantingan atau kematangan perantingan pada pohon iprik, pada pohon benyamina. Tapi kalau kimeng jauh lebih mudah, jauh lebih gampang, lebih waktunya juga lebih singkat, kemudian dia pertumbuhannya sangat teratur. Oke, nanti saya setelah pohon ini mudah-mudahan saya bisa men-sharekan tentang pembuatan perantingan pohon kimeng. Jadi nanti teman-teman bisa membedakan hasilnya ataupun memang perbedaannya bagaimana dengan kondisi kematangan yang kurang lebih sama. Oke, saya pikir ini cukup dulu. Saya akan perlihatkan secara detail perantingan pohon ini. Nah, ini bisa dilihat sudah sangat detail sekali. Kemudian pada dasarnya pengelompokan sudah firm, sudah fix, sudah tidak ada penambahan lagi. Saya dalam proses ini, dalam tahap ini hanya membutuhkan kematangan. Ya, jadi di sini sudah kurang lebih level mencapai perpecahan 4 kali sampai ke cucu ranting. Ya, apabila sampai ke cicit ranting kemungkinan pohon ini sudah bisa dikatakan matang. Bisa dilihat ya. Perakaran sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini pohon perakarannya sudah sangat matang ini. Mungkin ada koreksi nanti setelah sekalian untuk ganti pot. Pada saat itu saya akan melakukan koreksi akar. Jadi akar pohon beringin ataupun akar pohon tua sebaiknya dia tidak mencengkeram tinggi. Jadi akan landai seperti ini. Nah, begini. Tidak tinggi begini. Jadi landai. Ya. Itu kelihatan tua pohonnya dan kelihatan kokoh, kuat. Nah, ini bisa dilihat dari garis mata, sangat bagus sekali pohonnya, sangat apa namanya ini proporsional, mendekati proporsional.
Ya, saya pikir ini cukup dulu teman-teman. Semoga saya terus dapat mengupdate pohon ini. Ini saya harus ganti t-shirt karena hujan tadi, dan pohonnya juga berpindah tempat ini. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.